wah jangan-jangan kebakaran kan begitu kan. Ntar kalau kebanjiran gimana? Macam kesetrum nggak? Termasuk saya itu, Bapak. Nah gitu kan. Minimum di sini 200 orang Pak. Minimum tahap awal untuk bekerja di MAB. Tapi untuk berikutnya bisa ratusan lagi nanti akan menyerap tenaga kerja. Tahu-tahu ada dipanggil sama Pak Jokowi gitu ya. Ya Pak Muldoko, tolong bisa bantu saya gitu. Kayak orang bodoh gitu. Nggak biasa Mbak ya. Apalagi di dalamnya juga ada persoalan politik ya. 3 bulan saya belajar habis-habisan ya gitu. Apalagi ketemu wartawan itu kadang-kadang aduh bikin mumet itu. Man behind the gun. Alutsista secanggih apapun, kalau manusianya tidak memiliki spirit yang tinggi untuk membangun bangsa, untuk memperjuangkan bangsa, ya nanti leto yang di lapangan. Halo sahabat Nina, di edisi kali ini kami menghadirkan seorang tokoh militer, politikus, dan kini menjadi pengusaha. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia bersama dengan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Muldoko. Halo Bapak Muldoko, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Ya. Alhamdulillah. Bapak Muldoko akhir-akhir ini Bapak sibuk sekali Bapak. Bapak sebagai Ketua Umum Perklindo ya. Ya. Kalau menurut Bapak sepanjang pengalaman Bapak menjabat sebagai Ketua Umum Perklindo ini, apa tantangan terbesar dalam upaya pengembangan kendaraan listrik di Indonesia? Ya, tentu karena ini sebuah era transisi ya, dari posisi kendaraan internal combustion, ya, engine ke EV, ini nggak mudah, ya. Perlu sebuah perjuangan yang kuat ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah ekosistem. Ekosistem bisa terbangun melalui bagaimana keinginan pemerintah untuk membangun hilirisasi ya, karena kita punya sumber daya. Berikutnya bagaimana setelah itu pabrik baterai bisa dibuat dalam negeri. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menuju TKDN yang semakin baik gitu ya. Berikutnya bagaimana industrinya itu sendiri ya. Apakah industri mendapatkan insentif dari pemerintah? Sejauh mana dukungan pemerintah terhadap industri EV itu sendiri agar bisa bergerak dengan cepat gitu. Berikutnya setelah itu produknya dibeli oleh masyarakat enggak? Bagaimana kita meyakinkan kepada publik ya, karena ini barang yang baru ya. Itu enggak mudah, perlu sosialisasi yang kuat. Berikutnya apakah pada saat masyarakat membeli itu mendapatkan kemudahan dari sisi finance, karena rata-rata kita kan kredit ya, maka kalau tidak ada kebijakan di sektor itu masyarakat juga akan kesulitan. Berikutnya lagi berbicara setelah itu bagaimana, apakah charging stationnya siap atau tidak, dan begitu. Terus pertanyaan masyarakat juga pasca beli itu gimana, apakah ada jaminan spare partnya, dan itu sebuah siklus panjang ya yang tugas kami dari Perklindo adalah bagaimana persoalan-persoalan dari satu ke satu titik itu kita kolaborasi dengan pemerintah, dengan para pengusaha, ya, investor, dan yang lebih penting lagi bagaimana mensosialisasikan kepada publik ya. Itu dari sisi ekosistem ya. Dari sisi mindset. Awal-awal masyarakat kita begitu dengar EV, wah jangan-jangan kebakaran kan begitu kan. Ntar kalau kebanjiran gimana? Macam kesetrum nggak? Termasuk saya itu Bapak. Nah gitu kan. Kan masih kira-kira begitulah pemikirannya kan. Karena listrik kan, udah listrik. Tuh. Ntar kalau berhenti di jalan gimana chargingnya dan macam-macam. Nah, itu dari sisi mindset. Nah sekarang ini sudah mulai ada pemikiran baru lah dari masyarakat ya. Tidak lagi takut kesetrum, nggak lagi takut kesulitan charging dan seterusnya. Tapi yang lebih maju lagi, dia sudah mulai memilih mana produk-produk yang kira-kira lebih nyaman, jarak jangkaunya lebih jauh. Berikutnya
harganya kompetitif ya sekarang ini, sehingga menjadi pilihan lebih banyak bagi masyarakat. Varian mobilnya juga begitu banyak. Itu kira-kira tantangan-tantangannya. Untuk produksi bahan bakunya sendiri, Bapak, khususnya baterai? Ya, sampai dengan saat ini kita masih import ya baterai ya. Masih import ya? Ya, baterai itu banyak macam ya, banyak macam. Ada FLP, ada MNC dan seterusnya. Nah, tapi sementara ini kita masih import ya. Ada 3 komponen utama mobil listrik itu. Yang pertama adalah baterai, yang kedua dinamo, ya dinamo motorik. Berikutnya yang ketiga adalah kontrolernya. Itu tiga yang utama. Sementara ini masih beli, tetapi sudah mulai terjadi perubahan. Ya, baterai sekarang juga sudah mulai banyak bermunculan di Indonesia, walaupun pada skala-skala tertentu ya. Saya sendiri juga sudah membuat baterai dan sudah SNI ya. Tapi skalanya pastinya tidak bisa langsung lompat untuk kebutuhan mobil. Sementara saya bisa memenuhi nanti kebutuhan sepeda motor, terus roda 3 itu. Mulai dari yang kecil. Tapi yang penting kita punya semangat untuk mandiri kan begitu ya. Tuh, dari segi tantangannya seperti itu, dari sisi peluangnya. Ya, peluangnya untuk membangun industri baterai di Indonesia, peluangnya sangat besar. Ya, karena kita memiliki sumber daya. Untuk itulah saya tidak senang kalau kita selalu bangga dengan keunggulan komparatif ya. Kita punya ini. So what? Kalau teknologinya kita nggak memiliki gitu ya. Maka yang kita raih sekarang adalah bagaimana memiliki keunggulan kompetitif itu. Nah, keunggulan kompetitif bisa diraih dengan bagaimana semangat kita untuk melakukan riset ya. Tuh. Berikutnya juga inovasi dari anak-anak mahasiswa, teman-teman kita dari dunia riset kita hargai, kita angkat, dan kita bekerja sama-sama. Seperti saya membangun baterai ini kerjasama dengan UNS ya. Oh iya? Iya, dengan perguruan tinggi. Itu sehingga nanti melibatkan banyak orang gitu. Berikutnya ini sebuah peluang sebenarnya ya. Peluang yang kedua adalah peluang bagaimana kita sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan domestik ya. Jangan kita selalu meneriakkan kepada orang lain, kita market kita besar, tapi lama-lama kita hanya sebagai pasar gitu. Tapi semangat kita memenuhi kebutuhan domestik ini harus muncul dari dalam, dari kita. Nah, ya, itu. perusahaan otomotif beserta mobil anak bangsa ini kan sudah dirintis sejak tahun 2017 ya, Bapak. Koreksi kalau saya salah, ya. 2017 dan sudah memproduksi sejumlah kendaraan listrik. Ya. Sejauh ini, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan permintaan atau daya beli dari masyarakat? Atau ada anggapan seperti minat, Bapak? Ya, jadi mobil ada 2 jenis ya. Satu jenis mobil komersial, satu jenis passenger. Passenger itu ada jeep, ada sedan, itu passenger ya. Kalau komersial itu ada bus, ada truk, ada pickup, ada double cabin dan seterusnya, itu masuk kategori komersial ya. Benar, waktu itu saya 2012, sewaktu Lemhanas, waktu itu Wagub, Wakil Gubernur Lemhanas. Saya sudah berpikir bahwa baterai listrik adalah masa depan. Dan masa depan adalah baterai listrik. Nah, itu saya jaga terus semangat saya. Akhirnya pada 2016 saya mengajak para ahli untuk berpikir bagaimana membangun industri EV di Indonesia. Gitu. Sampai waktu itu kita mulai dari kita pinjam chassis dari salah satu merek terkenal, atas izinnya kita bangun EV. Dan alhamdulillah itu akhirnya berhasil. Sehingga itu menambah keyakinan saya pada tahun 2017, tekad saya untuk membangun industri itu berjalan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ada perkembangan yang signifikan dari sisi utility-nya, dari sisi marketnya dan seterusnya? Sekarang ini justru yang terjadi adalah ada pergeseran baru. Pergeseran baru? Ya. Pergeseran baru yang tadinya tambang-tambang itu menggunakan diesel, ya sekarang udah semangatnya sangat kuat.
Ya, semangatnya kuat menuju ke EV. Alasannya apa? Satu, menuju kepada ESG ya. Ini ESG adalah sebuah konsep baru bagi sebuah perusahaan-perusahaan yang mesti harus mengikuti itu. Bagaimana memikirkan tentang environment, masalah persoalan sosial dan governance-nya gitu. Sehingga kalau dia memasuki ke area green energy, ini sudah sangat baik untuk terlibat dalam membangun lingkungan yang bersih begitu. Yang kedua juga mungkin ada persoalan harga, efisiensi ya. Mungkin diesel di daerah sulit didapatkan, harganya juga mahal. Ini berkaitan dengan maintenance, mungkin kondisi solarnya nggak bagus sehingga tingkat maintenance menjadi tinggi. Maka sekarang ini ada sebuah perubahan, gitu. Jadi sektor itu marketnya cukup menjanjikan. Menjanjikan ya. Gitu. Berarti salah kalau ada anggapan sepi peminat itu tidak benar ya? Enggak, saya kira enggak benar ya. Nah, sekarang bagaimana tentang MAB, mobil anak bangsa? Ada sebuah paradoks sekarang ini yang kami alami di MAB ya. Dulu kami waktu awal-awal berdiri, ya emang siapa lu gitu kan. Orang ngelihat sebelah mata lah itu, sama MAB. Berikutnya yang kedua, dulu waktu kita mencari pasar door to door tuh, meyakinkan door to door, not easy itu, nggak gampang. Tahun berapa itu Bapak? Itu tahun 2018-19 itu masih, nah gitu. Berikutnya, di mana paradoksnya? Kalau dulu kondisi kita seperti itu, sekarang ini, ya, begitu saya selesai dari pemerintahan. Saya ada kesempatan ya ikut terlibat di dalamnya. Waktu itu saya ingat pergi ke ke China dan kita tanda tangan MOU dengan perusahaan raksasa di sana. Yutong adalah perusahaan bus terkenal di dunia ya. Berikutnya dia juga mulai produksi truk. Gitu. Nah, MAB bisa sign kerjasama dengan ini. Semua jadi kaget itu di China. Akhirnya sekarang yang terjadi apa? Mulai berbondong-bondong itu ingin bekerja sama dengan MAB. Ini kan sebuah paradok ya. Berikutnya kalau dulu kita door to door untuk mencari pasar, sekarang ini tiap hari ini kantor ini selalu datang orang mencari ya truk itu khususnya ya. Truk mining khususnya ya. Nah, ini sebuah kondisi paradoks sehingga saya melihat sebuah perkembangan yang sangat positif ya yang kita alami ya. Kalau bicara tadi menarik yang Anda bicara soal MOU dengan China tadi. Bicara soal investasi kendaraan listrik Indonesia, industri kendaraan listrik Indonesia. Kalau boleh tahu sejauh ini pabrik dari MAB ini sudah didirikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Bapak, udah perluasan ke Jawa Timur. Untuk penyerapan tenaga kerjanya sendiri, kita bicara soal investor asing, investor lokal, dan penyerapan tenaga kerja, Bapak. Persentase kenaikannya seperti apa? Oh, signifikan ya. Sangat signifikan. Kalau dulu kita masih puluhan ya, sekarang udah 600 lebih ya tenaga kerja kita ya. 600? Iya, di mana di Demak nanti kalau berjalan pada bulan Desember itu pertumbuhan pekerjaannya meningkat dengan tajam. Di pabrik perakitan mobilnya ini ya. Berikutnya di Jawa Timur itu di Pandaan itu khusus saya gunakan untuk pengembangan truk ya. Nanti truk-truk mining ada di sana. Jadi ada pemisahan. Iya, 4 kali 6, 4 kali 8 nanti kita bangun di sana. Juga ada truk ringan ya, 4 kali 4 nanti. Nah, saya sudah bicara dengan bupatinya. Pak Bupati tolong kita bisa dibantu ya untuk perizinannya dan alhamdulillah direspon dengan baik ya oleh Bupati Pasuruan dan saya menjanjikan minimum di sini 200 orang Pak. Minimum tahap awal untuk bekerja di MAB. Tapi untuk berikutnya bisa ratusan lagi nanti akan menyerap tenaga kerja. Itu udah kita prioritaskan masyarakat lokal ya. Gitu. Prioritas masyarakat lokal ya. Ya. Nah, bagi sahabat Nina nih khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ya. Bapak Muldoko dengan
mobil anak bangsanya, nanti Ya. akan mendirikan pabrik perakitan bisa nanti cari informasinya di mana Bapak? Kita sekarang lagi rekrut ya, lagi rekrutmen ya, proses rekrutmen. Oke. Kebutuhan kira-kira awal ini 200, yang daftar itu 1.400. Ya, banyak. Wow, banyak banget ya. Iya. Tapi ininya nanti bertahap ya. Bertahap, ini tahap awal ya, tahap awal. Baik Bapak. Nah sekarang ini kita flashback nih Bapak, Ya. bicara soal perjalanan karir militer Bapak. Ya. Ya kan kalau kemarin tuh saya selalu Bapak, kalau wawancara narasumber saya selalu riset. Bapak ini pernah penugasan operasi militer Seroja Timur dan Kongga Garuda. Nah boleh diceritakan apa momen yang paling berkesan Bapak yang mungkin di Kongga Garuda Bapak? Ya kalau bagi seorang komandan membawa pasukan, ada prajuritnya yang gugur di medan operasi, itu adalah persoalan yang sangat-sangat berat ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada keluarganya. Waduh, itu waktu saya membawa anak-anak di Timur-Timur, ada anggota saya yang korban. Waduh, sangat berat berbicara sama istrinya, bicara sama orang tuanya. Itu sesuatu yang sampai sekarang masih melekat dalam ingatan saya. Berikutnya penugasan saya ke Konga ya, 11A waktu itu di Irak dan Kuwait ya. Pada tahun 92 waktu itu, di mana situasinya memang masih hangat ya. Karena itu penyerangan Amerika yang kedua di Irak ya. Ini sebuah kesan yang sangat mendalam ya. Saya berkumpul dengan 34 negara ya, prajurit dari 34 negara dan posnya selalu pindah-pindah. Setiap 3 bulan saya ketemu orang baru, sehingga kita bisa melihat bagaimana prajurit-prajurit dari Eropa seperti apa, dari Rusia seperti apa, dari Asia seperti apa. Kita bisa mengamati mereka dan itu akhirnya menjadi referensi ya bagi saya untuk challenging ya. Kalau keunggulan mereka seperti ini, kekurangan mereka seperti ini. Nah, ini bahan saya untuk membangun bagaimana TNI ke depan gitulah. Ya. Nah, bicara soal membangun TNI ke depan, Anda kan Bapak Muldoko ini pernah menjabat sebagai Panglima TNI Ya. 2013 hingga 2015. Ya. Menurut Bapak Muldoko, untuk saat ini apa sih yang harus ditingkatkan atau dibenahi dalam tubuh TNI? Ya, harus responsif ya. Responsif. Iya, Panglima harus responsif. Berikutnya harus juga peka terhadap perkembangan global seperti apa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga IT seperti apa. Berikutnya threat di sektor-sektor non militer seperti apa ya. Ancaman-ancaman itu harus terdefinisikan dengan baik. Karena begitu kita bisa mendefinisikan ancaman dengan baik, dengan presisi yang tinggi, maka kita tidak salah di dalam membangun kekuatan. Itu sehingga kekuatan yang kita bangun, baik manusianya, prajuritnya, maupun kekuatan alutsistanya, itu harus memproyeksi jauh ke depan. Sehingga apa yang kita beli saat ini masih bisa operasional pada kurun waktu mungkin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Nah, dan ilmu-ilmu tentang itu harus betul-betul dipahami dengan baik. Mengikuti perkembangan teknologi juga ya. Perkembangan teknologi, termasuk threat, cyber threat itu juga ancaman-ancaman itu bagaimana perang ke depan itu menggunakan drone, menggunakan tetek mengek lah itu, mungkin bahkan robot ke depan. Tapi satu yang tidak bisa kita tinggalkan adalah sebagai prajurit, karena kalau kita dalam analisa olah yuda di merencanakan pertempuran ya, kita itu selalu mengkalkulasi itu ada namanya imbangan daya tempur relatif. Imbangan daya tempur relatif. Ya, imbangan bagaimana kita menyusun musuh punya apa, kita punya apa, musuh punya apa, kita punya apa, kita harus berlipat yang kita miliki. Itu imbangan daya tempur relatif itu satu hal ya. Karena dalam daya tempur itu ada fisik dan non fisik. Non fisik inilah yang harus betul-betul dibangun oleh Panglima dengan baik. Karena ini berkaitan dengan bagaimana disiplin, bagaimana tanggung jawab, bagaimana keberanian seorang prajurit memutuskan di lapangan, mengorbankan dirinya kalau perlu untuk kepentingan bangsa dan negara. Semuanya harus
disiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena pada ujungnya teknologi sehebat apapun, pertempuran di darat tetap pertempuran face to face. Manusia dengan manusia. Nah, itu. Kalau manusianya tidak terbangun dengan baik, betul. Kekuatan mentalnya. Kekuatan mentalnya itu susah nanti. Man behind the gun. Alutsista secanggih apapun, kalau manusianya tidak memiliki spirit yang tinggi untuk membangun bangsa, untuk memperjuangkan bangsa, ya nanti letoy di lapangan. Itu spirit yang harus dibangun dan spirit yang harus dibangun. Baik. Bapak dari militer nih Bapak, semua orang kan tahu Bapak dari militer kemudian menjadi kepala staf kepresidenan. Urut itu banget ya. Bagaimana ceritanya? Ya, urut. Bapak langsung urut banget ya. Oke, dari militer terus ke kepala staf kepresidenan. Ceritanya bagaimana Bapak Muldoko? Ya aku sendiri orang ngerti. Buatannya toh. Iya. Tahu-tahu. Jadi lebih saya awali dari begitu saya 2015 bulan Juli saya pensiun. Saya merenung itu 3 bulan sambil saya main golf ya. Berikutnya sambil diskusi dengan istri apa yang saya harus lakukan ke depan. Ya gitu. Istri saya mendukung penuh ya apapun yang saya lakukan. Nah, akhirnya saya membangun 2 perusahaan ya sekaligus waktu itu. Satu M Tani, satu MAB ini. Ada M Tani? Ya. M Tani saya ini luar biasa karena saya khususkan kepada riset di padi karena kita tidak akan bisa menjalankan insentifikasi dengan baik karena luas wilayah kita yang semakin berkurang maka insentifikasi yang lebih diunggulkan satu-satunya yang harus dibenahi adalah benih dengan baik maka saya riset saya itu 7 tahun Pak. Wow. 7 tahun berdarah-darah itu. Telaten. Alhamdulillah sekarang udah padi saya sudah banyak dikenali oleh masyarakat ya. Saya awalnya itu jualan baru ratusan ton ya. Sekarang udah 6.000 ton ya. 6.000 ton. Nah, 6.000 ton untuk benih saya. Keunggulan benih saya M70D adalah benih padi yang usianya hanya 75 hari. Berarti dia hemat 30 hari. Karena average-nya 105 hari ya. Jadi ada hitung-hitungan seperti itu. Iya, nah, yang hebat lagi padi saya itu average-nya 9 ton. Terkenal ini di mana-mana ya. Bahkan di Bojonegoro pernah 11 ton. Tapi itu dia benar-benar menjalankan SOP dengan baik ya. Nah, padahal rata-rata nasional 4,5 sampai 5 ton. Nah, ini sebuah value ya bagi publik, bagi petani ya. Bisa dibayangkan kalau dia menghasilkan 9 ton, anggaplah 8 ton, dia selama 1 musim, dia punya keuntungan 37 juta. Berarti kalau anggaplah dibagi 3 bulan aja, berarti dia punya keuntungan 1 bulan sekitar 12 juta. Nah, kan luar biasa itu petani bisa punya hasil seperti itu. Nah, yang kedua MAB ini. MAB ini juga berdarah gitu ya. Tapi alhamdulillah pada tahun 2019 kebetulan yang membeli pertama mobil bus saya itu orang Jepang. Perdana ya? Iya, orang Jepang itu Mitsui, orang dari Mitsui untuk kebutuhan PLTU di Pasuruan ya. Itu. Nah, sehingga untuk berikutnya saya jadi mudah. Siapa yang beli aku nggak mau ngomong banyak, udah kamu tanya saja kepada orang Jepang itu yang membeli pertama. Mobil saya seperti apa. Akhirnya saya kirim ke sana Mbak, saya minta datang ke sana. Nah, dia sendiri yang cerita, mobil itu sampai sekarang nggak ada masalah. Nah itu. Udah berapa tahun berarti? Iya. Udah lebih dari 5 tahun ya? Iya, itu. Baik. Terus tadi ceritanya gimana Bapak? Bagaimana tadi? Itu ya perjalanan saya kan. Tahu-tahu saya menikmati itu 2,5 tahun, tahu-tahu ada dipanggil sama Pak Jokowi gitu ya. Ya Pak Muldoko, tolong bisa bantu saya gitu. Jadi apa Pak? Jadi kepala staf presiden. Aku ya kan waktu itu udah nggak mikirin masalah teknokratis segala kan nggak saya pikirin ya karena udah pensiun ya.
Ya, akhirnya oke, saya tanya istri saya oke. Tuh. Nah, jadi sebenarnya saya juga nggak ngerti motifnya, latar belakangnya dan seterusnya. Tapi ada indikasi memang jauh sebelum itu, waktu itu kan sempat ribut ya. Saya diminta menjadi speech, pidato di pernikahan putrinya. Nah, itu jadi spekulatif itu waktu itu. Saya sendiri juga nggak ngerti. Sampai saya waktu itu meyakinkan ke Pak Pratik, ini bener nih, ini apa-apaan nih? Ini tenanan nih gitu. Akhirnya waktu itu saya membuat konsep pidato saya itu di hotel di Solo pakai tulisan tangan tuh. Karena ini tenan orai gitu loh. Nah, dari situ ada spekulasi, jangan-jangan nanti Pak Muldoko ditarik. Nah, kira-kira 6 bulan berikutnya gitu. Baru diumumkan. Nah, gitu. Nah, yang tergambar saat itu sudah diumumkan, udah jadi ini kan Pak. Yang tergambar saat itu bagaimana Bapak? Wah, harus diapainnya ini? Pengembangannya seperti apa? Strategi komunikasi publiknya bagaimana ini gitu kan? Bapak kan dari militer, pemerintahan. Nah, gimana waktu itu gambaran pertama kali? Ya, kayak orang bodoh gitu. Bapak bodoh. Loh iya benar. Pinter. Kok bisa? Ya, aku akan jujur ya. Dari militer, bagi saya karena lahir di situ ya. Saya kalau tanya staf saya itu hanya ngetes mereka aja. Tapi secara naluri saya sudah tahu jawabannya itu ya. Jadi kalau ada persoalan, Asintal gimana menurut kamu? Asop gimana? Itu sebenarnya saya ngetes mereka biar mereka selalu berpikir. Gitu. Tapi sebagai seorang panglima sudah katam lah itu, ya kan? Gitu ya. Nah, begitu masuk ke area pemerintahan, ini persoalan-persoalan teknokratis kan nggak biasa Mbak ya. Apalagi di dalamnya juga ada persoalan politik ya. Akhirnya saya harus jujur gitu. Dari awal saya jujur, 3 bulan saya belajar habis-habisan ya gitu. Apalagi ketemu wartawan itu kadang-kadang, aduh, bikin mumet itu. Saya wartawan. Iya itu, bikin mumet tuh kadang-kadang kaki gue masih diganjal begitu, nggak bisa keluar dari posisi waktu doorstop ya. Ini persoalan yang tidak mudah. Perdana doorstop gimana itu Bapak? Ya. Harus berhadapan terus kan, harus menyampaikan informasi. Gitu. Seolah-olah saya itu langsung ngerti gitu. Tapi alhamdulillah saya belajar dengan keras, akhirnya memahami. Tapi satu persoalan yang saya punya modal ya, capital ya. Pada saat saya di Panglima TNI itu saya membuat program namanya TNI Mendengar. Nah, aku ingin para perwira saya itu telinganya nggak mudah merah gitu. Jadi dia harus terbiasa mendengarkan. Nah, alhamdulillah waktu saya di KSP juga waktu itu saya membuat program KSP Mendengar. KSP Mendengar. Iya, karena saya menginginkan ya nggak ada batas antara istana dengan masyarakat. Iya, jangan istana sebagai menara gading gitu ya. Tapi kita buka seluas-luasnya. Kantor saya setiap hari itu siapa saja yang datang ke sana, apa itu menyampaikan persoalan, gitu. Jadi kita dengarkan dengan baik. Iya. Karena dari mendengar yang baik itu, saya juga mengirim anak-anak KSP ke depan. Kadang-kadang di demo, Pak Kepala Staf kami di demo, wes ora apa-apa. Yang demo terima aja. Saya juga pernah waktu itu di demo, waktu di Semarang, saya nggak pusing itu, mau di demo, siapapun. Mau setan demo saya terima aja gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah temanya. Apa yang dia perjuangkan itu yang perlu saya ketahui. Sehingga pada saat saya masuk kantor, saya panggil tuh kementerian-kementerian. Ini ada persoalan seperti ini nih, kita beresin. Lo begini, lo begini, lo begini, lo begini. Biasanya rapat di KSP itu nggak lebih dari 1 jam. Harus ada konklusi, harus ada jalan keluar, harus ada solusi. Nah itu yang kami kerjakan itu. Jadi cepat ya mempelajari. Iya. Pak. Oke baik. Nah sekarang sebelum terakhir nih Pak. Tadi kan Bapak pengalamannya banyak banget ya. Ke industri, terus dulu pernah menjadi militer, iya. pemerintah. Film ini Bapak, tiba-tiba film. Saya
kepoin IG Bapak, eksekutif produser film. Kalau boleh tahu judulnya apa ya? Kalau ada yang ingat judulnya apa? Kalau disudahi dilanjutkan salah disudahi perih, dilanjutkan salah disudahi perih. Itu sebenarnya begini loh, itu kan dilema bagi kehidupan, bukan hanya persoalan percintaan, ya. Disudahi salah, secara luas ya. Ya apa tadi? Diteruskan salah, disudahi perih. Disudahi perih. Ya. Itu ya, sahabat. Dilanjutkan salah, disudahi perih. Ini sebuah dilema dalam hidup itu. Gak ada hidup yang mulus. Hidup selalu dihadapkan kepada sebuah dilema. Itu sama buat keputusan itu rumusnya secara teori ya. Kalau kita buat kebijakan itu, diputuskan bapak mati, tidak diputuskan ibu mati, ya kan? Dilema itu kan begitu. Nah, hidup juga begitu. Kita harus buat pilihan. Ini sejalan dengan buku saya, Berani Memimpin. Udah kita udah launching, udah lama ya. Bapak Muldoko Berani Memimpin. Iya, ada tiga rumus di situ. 3M ya. Baik. 1, move. Kalau saya itu move dulu. Waktu saya membangun MAB itu move dulu. Nanti gimana nanti belakangan. Sambil kita berpikir. Karena kalau kita berpikir nggak jalan-jalan. Yang kedua motivate. Baru kita motivate bagaimana kita punya semangat yang kuat. Termasuk juga bagaimana memotivate orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah make difference. Harus berbeda. Kalau kita sama yang lain gimana mau punya keunggulan yang jelas. Harus berbeda. Oke, baik. Itu tadi belum terjawab Bapak. Tiba-tiba film Pak. Kepikir apa kok? Wah, ini eksekutif produser film Pak. Ya. Menarik aja juga ya kepada perfilman Indonesia. Ya, saya tadi tuh saya suka dengerin, suka ketemu teman-teman budayawan. Jadi waktu saya Pangdam 3 Siliwangi itu, satu-satunya yang pertama saya lakukan adalah bagaimana mengumpulkan para budayawan, mendengarkan. Jangan sampai saya orang Jawa ini salah memimpin di Sunda gitu, di Jawa Barat itu. Akhirnya budayawan pertama kali saya kumpulkan. Itu memang kesenangan saya berkumpul dengan teman-teman, dengan Mas Butet segala itu saya sangat dekat ya. Masalah film bukan asing bagi saya. Wah, karena judulnya menarik, bolehlah ini kita garap. Dan ya saya hanya ngasih clue-clue aja lah gitu ya. Semangat juga ya untuk pengembangan perfilman di Indonesia. Yes. Baik, terakhir ini Bapak, quote of the day-nya seorang Bapak Muldoko. Silakan Bapak. Quote of the day. Ini nggak gampang tapi kita harus punya sesuatu dalam hidup ya. Gitu. Keyakinan. Saya memikirkan sesuatu dengan keyakinan harus. Nggak ada nggak tidak. Gitu. Tidak, jangan berpikir nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Jangan pernah berpikir nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Semua harus bisa. Semua harus mungkin. Itu. Dengan keyakinan dan semangat. Nggak ada yang tidak. Semuanya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ingat ya sahabat Nina. Semangat ya, terutama di luar sana yang lagi galau, atau mungkin yang lagi kerjaan Bapak. Tetap semangat, tidak ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, Bapak, ya? Nggak ada yang nggak bisa. Setuju Bapak, keren. Terima kasih Bapak Muldoko untuk waktunya bagi jurnal. Mbak Nina, terima kasih, saya juga makasih ini. Jadi kita bisa santai-santai gitu ya. Iya, terima kasih Bapak Muldoko. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Amin. Ya. Oke sahabat Nina, sampai jumpa lagi di edisi minggu depan. Dah.